Teman-teman mungkin masih ingat ya kisahnya Umar bin Khattab yang belusuan tiap malam melihat kondisi rakyatnya. Sampai kemudian ada kisah menemukan seorang ibu dan anak-anaknya yang sangat kekurangan. Sehingga ibu ini menipu anak-anaknya seolah-olah masak makanan padahal memasak batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar bin Khattab ini tersentuh kemudian masuk Islam setelah membaca Al-Quran surat Toha ayat 1-14. Coba ya teman-teman membuka ayat ini 1-14 ini. Kemudian rasa apa dalam diri kita? Kalau Umar membaca ayat-ayat ini, tiba-tiba tergetar hatinya, mendapatkan percikan cahaya, sehingga kemudian beliau tertarik dan masuk Islam. Ini, ya saya tidak mungkin menjelaskan satu-satu ya ayatnya. Coba kita lihat dari ayat yang awal dan ayat yang paling terakhir. Di bagian awal itu kan ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Toha, tidaklah kami turunkan Al-Quran itu kepadamu litasqa, supaya engkau bersusah hati. Illa tazkiratan liman yakhsha, kecuali hanya sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Dia turun dari yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Jadi di bagian awal kita diberi informasi Al-Quran itu diturunkan kepadamu tidak untuk membuatmu sedih atau gelisah. Jadi Al-Quran itu hadir pada kita, itu harusnya dia jadi seperti di ayat selanjutnya, tadzkiratan liman yakhsha. Dia jadi peringatan bagi kita, dia jadi pedoman, jadi petunjuk untuk kita. Bukan sumber kesedihan, bukan sumber kegalauan. Ini mungkin sentilan juga sedikit pada kita. Jangan-jangan kita pernah, saya tidak ngomong sering ya, jangan-jangan sekali dua kali kita pernah merasa sedih, merasa galau, merasa sulit dengan hadirnya Al-Quran. Entah dalam hal apa, mungkin ada isinya Al-Quran yang menurut kita tidak cocok, atau kita ngerundel karena ada perintah untuk melakukan ini, melakukan itu, atau apa saja. Itu kan berarti sedih karena, atau susah, atau merasa direpoti oleh Al-Quran. Padahal Al-Quran tidak turun untuk itu. Al-Quran itu memberi kita petunjuk, memberi kita pedoman. Tentunya petunjuk dan pedoman itu konotasinya adalah positif. Untuk membuat kita tidak lupa dengan amanah dan tanggung jawab hidup kita di muka bumi. Jadi liman yakhsha, bagi orang yang takut, yang hati-hati, yang tidak mau sembrono dalam hidupnya. Jadi dua ayat pertama ini sebenarnya menegaskan agar kita tidak takut, tidak gelisah, tidak galau dengan apapun tuntunan, apapun petunjuk dari agama. Itu kalau kita makomnya adalah orang yang tidak sembrono dalam hidup, orang yang serius, orang yang hati-hati dalam hidup. Itulah tujuannya Al-Quran, tazkirah, peringatan, petunjuk. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Jadi dia
turun dari zat yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Dan kalau dalam cerita, yang paling menyentuh Umar adalah ayat terakhir, ayat 14. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni, wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ini ayat ini menyentuh umat sampai kemudian beliau tertarik untuk masuk Islam. Jadi penegasan Allah, ya akulah Allah itu, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Ini mungkin karena ayat ini kemudian Umar sadar tanggung jawabnya sebagai manusia, yaitu untuk menyembahnya, yang selama ini mungkin dilalaikan. Baik, ini sebenarnya mungkin semacam ajakan mungkin untuk teman-teman, ya coba deh. Ayat-ayat Al-Quran itu masih menyentuh batin kita, enggak? Masih menggetarkan batin kita, enggak? Sebagaimana Umar tergetar oleh ayat-ayat Al-Quran. Selama masih ada getaran itu, berarti dia masih hidup dalam diri kita. Masih ada pengaruhnya. Semakin kita membaca, semakin kita mendengar ayat-ayat Al-Quran dan merenungi maknanya, semakin kuat iman dan keislaman kita. Itu kan ayatnya juga. Idza tuliyat ayatuh, ketika dibacakan ayat-ayatnya, zadatu iman, imannya bertambah. Baik, ya ini saya buka dengan ini karena memang Umar dikenal masuk Islam karena surat Toha ayat 1-14. Kemudian Umar ini punya 2 gelar yang masyhur sekali. Yang pertama Al-Faruq, yang kedua Amirul Mukminin. Al-Faruq itu artinya pembeda. Pembeda itu maksudnya Umar dikenal sebagai sosok yang tegas, yang mampu membedakan dengan jelas ini benar, ini salah, dan membela kebenaran secara tegas. Jadi makanya namanya dikenal nanti Al-Faruq. Ini ada yang meriwayatkan gelar julukan Al-Faruq ini berasal dari Rasulullah sendiri. Ini ada ceritanya. Satu ketika Umar ini berdiri di depan Ka'bah, terang-terangan, kemudian berteriak di situ, membaca syahadat dengan keras. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Berteriak keras-keras di situ. Ini luar biasa karena saat itu umat Islam itu masih belum berani tampil, masih sembunyi-sembunyi. Ini terus mengundang banyak orang ke situ. Mengundang kaum kafir, kaum musyrikin Quraisy ke situ. Nah, terus mereka menegaskan lagi pada Umar, apa benar engkau memeluk Islam sekarang? Nah, Umar secara tegas bilang, ya, aku sekarang sudah memeluk Islam. Siapa yang berani melarangku atau berani menghentikanku atau menghentikan dakwahnya Rasulullah akan berhadapan dengan aku. Setelah dia bilang begini, ini orang-orang yang tadi ngumpul itu marah semua, kaget semua. Wah, akhirnya mereka terus mengeroyok Umar. Tapi Umar ini kan ya memang orang kuat, orang gagah. Dikeroyok dia tidak mundur. Jadi puluhan orang mengeroyok dia, memukuli dia. Kalau dalam riwayat itu sampai mereka lelah sendiri. Meskipun Umar juga biru-biru, dipukuli orang banyak. Kemudian mereka pergi. Nah,
Umar yang sudah babak belur luka-luka itu masih tetap berdiri tegak di depan Ka'bah. Itu momen ini ketika sampai pada Rasulullah kemudian muncul julukan bahwa beliau ini lebih tepat dipanggil sebagai Al-Faruq, orang yang bisa membedakan mana hak, mana batil, dan secara serius, secara sungguh-sungguh memilih kebenaran dan membuang kebatilan. Itu makanya gelar beliau Al-Faruq. Nanti beliau juga punya panggilan saat menjadi khalifah, beliau disebut sebagai Amirul Mukminin. Ini khalifah yang pertama kali diberi panggilan Amirul Mukminin. Amir itu dari kata-kata amr, urusan. Amir itu berarti orang yang mengurusi, orang yang mengelola. Amirul Mukminin berarti orang yang mengurusi umat mukmin. Jadi beliaulah yang mendapat amanah untuk mengurusi semua urusannya umat Islam. Makanya dipanggil Amirul Mukminin. Jadi bukan sultan, bukan raja, bukan kaisar, tapi amir, orang yang ngurusi. Baik, kita lanjutkan ya. Itu tadi dua sebutan untuk beliau, Al-Faruq dan Amirul Mukminin. Sekarang coba kita dalami karakter-karakter beliau. Mungkin ada beberapa di antaranya yang penting kita hidupkan hari ini. Kalau dalam catatan saya, beliau ini punya 5 karakter yang luar biasa menonjol. Yang pertama tadi sudah kita singgung sebentar, yaitu beliau ini cerdas. Kemudian yang kedua, beliau ini adil. Yang ketiga, beliau ini berani. Yang keempat, beliau ini amanah, bertanggung jawab. Dan yang kelima, beliau ini sederhana. Oh, ini kombinasi 5 karakter ini sulit ditemukan secara sekaligus pada satu orang. Tapi dalam diri Umar, menurut saya terkumpul 5 karakter utama ini secara sekaligus. Yo cerdas, yo adil, yo berani, yo amanah, meskipun tetap sederhana hidupnya. Ya kalau tentang kecerdasan Umar ini, teman-teman mungkin ya pernah sering mendengar ya. Kalau dalam kajian ilmu tafsir itu ada istilah muwafaqatu Umar. Muwafaqatu Umar itu pendapat-pendapat Umar yang ternyata disetujui oleh Al-Quran, yang sesuai dengan Al-Quran. Jadi setelah Umar punya pendapat, kemudian ayat Al-Quran turun yang isinya menyetujui pendapatnya Umar. Itu namanya muwafaqatu Umar. Misalnya satu ketika Umar punya usul menjadikan makom Ibrahim yang dekat Ka'bah itu sebagai tempat sholat. Nah, setelah itu turun ayat Al-Quran yang menyetujui itu. Kalau tidak salah ada di surat Al-Baqarah ayat 125. Nanti monggo diceknya teman-teman yang teliti. Ini kalau tidak salah seingat saya. Tapi memang usulnya Umar untuk menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat itu disetujui dengan turunnya ayat yang sama isinya. Kemudian ada juga Umar usul pada Nabi agar para istri Nabi itu memakai hijab. Karena menurut Umar, Rasulullah ini kan sering kedatangan tamu, termasuk banyak para sahabat yang berkunjung, banyak orang wirawiri. Dan kata Umar, kita tidak tahu isi kepalanya orang-orang ini apa saja. Demi mungkin keamanan, demi juga kehormatan. Nah, Umar usul agar para istri Nabi memakai hijab. Nah, nanti turun surat An-Nur itu yang setuju dengan pendapatnya Umar ini. Kemudian ada juga misalnya
nasihat Umar kepada istri Nabi agar mereka tidak saling cemburu satu sama lain. Nah, itu juga nanti ada ayat yang turun tentang itu. Dan masih ada beberapa ayat yang lain. Ini namanya muwafaqatu Umar. Jadi Umar yang cerdas, pendapatnya ternyata disetujui Allah dengan turunnya ayat yang mendukung pandangan Umar ini. Atau teman-teman mungkin masih ingat misalnya ijtihad Umar yang mungkin bisa kita lihat sampai hari ini bentuknya. Misalnya sholat tarawih 20 rakaat berjamaah di masjid. Ini menurut banyak riwayat ini diawali dari ijtihadnya Umar bin Khattab. Kemudian juga menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf. Pada zaman Abu Bakar ini Umar yang usul pada Khalifah Abu Bakar saat itu karena banyak sahabat yang hafal Al-Quran ini syahid dalam pertempuran. Umar usul Al-Quran ini ditulis saja dalam satu mushaf. Ini diawali dari usulnya Umar. Atau mungkin teman-teman masih ingat ya kemarin baru 1 Muharram tahun Hijriyah. Tahun Hijriyah ini ditetapkan pertama kali zaman Khalifah Umar. Diawali dari tahun hijrahnya Nabi. Kemudian belum lagi ijtihad bidang fikih yang lain. Wow. Ini kalau teman-teman concern dengan itu, ada beberapa kitab yang khusus membahas ijtihadnya Umar. Misalnya Umar yang menetapkan bahwa kalau ada orang menalak istrinya langsung 3, itu dianggap 3. Kalau sebelumnya, talak itu kan gini, aku ceraikan engkau, itu kan sekali. Kadang-kadang orang mungkin saking jengkelnya sama istrinya, bilangnya langsung 3 kali, aku ceraikan engkau, sampai 3 kali. Itu kalau sebelumnya dianggap tetap 1 kali. Kalau ijtihadnya Umar dianggap 3 kali. Kalau 3 kali kan tidak bisa kembali lagi sebelum ada mukhalilnya. Mukhalil itu istrinya dinikahi oleh orang lain dulu. Nah, zaman Umar 3 ini dianggap 3. Alasannya apa? Biar orang tidak main-main dengan talak pada istri ini. Biar tidak dianggap sembrono. Nah, ini ijtihadnya Umar. Bahkan Umar juga masyhur pernah membatalkan hukuman potong tangan. Padahal potong tangan ini kan jelas kalau dalam Al-Quran. Tapi oleh Umar, ada pencuri yang batal tidak dihukum potong tangan karena ijtihadnya Umar. Karena dia melihat orang ini mencuri karena terdesak oleh ekonomi. Bukan karena niatannya sendiri untuk mengambil haknya orang lain. Tapi dia kepepet, kelaparan, dan mencari makan. Sehingga hukuman potong tangannya ditangguhkan. Kemudian apa lagi? Sebenarnya banyak ya, saya kalau pas lagi ngomong gini agak lupa-lupa. Nah, yang saya ingat lagi misalnya ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Sebelum Umar itu ya memang ada petunjuknya Al-Quran bahwa rampasan perang itu kalau untuk Nabi berapa, untuk yang panglima berapa, untuk pasukan berapa, dan lain sebagainya. Nah, ketika Umar datang sebagai khalifah, ini beliau melakukan ijtihad. Jadi harta ghanimah ini tidak kemudian begitu saja dibagi habis pada pasukan. Mungkin karena mempertimbangkan juga, ya mungkin para pasukan ini secara ekonomi sudah mapan semua. Akhirnya Umar berijtihad, ya harta rampasan itu dikembalikan lagi pada yang punya, tetapi dipotong pajak tertentu. Ini nanti yang dikenal sebagai kharaj. Dan kemudian dimasukkan pada kas negara untuk kepentingan umum. Atau kita hari ini mengenalnya sebagai Baitul Mal. Dan lain-lain. Banyak ijtihad-ijtihadnya Umar. Termasuk ijtihad kelembagaan. Nanti Umar ini yang membentuk Diwanul Jundi. Ini departemen militer. Diwanus Sunduk.
Departemen Ekonomi, Diwanul Kharaj, Departemen Pajak, Majelis Syuro, mendirikan pos-pos militer di mana-mana, kemudian menyusun sistem peradilan dengan konstitusi peradilan tertentu. Nanti beliau ini yang menyusun prinsip-prinsip peradilan dalam Islam yang dalam satu risalah tertentu nanti dikirimkan pada Abu Musa al-Asy'ari yang nanti dikenal sebagai Dustur Umar atau konstitusinya Umar. Yaitu tadi mengilustrasikan betapa meskipun beliau ini penakluk, menaklukkan kemana-mana, khalifah yang ngurusi semua ikhwal urusannya umat Islam, tapi beliau juga tetap tidak berhenti memanfaatkan kecerdasan beliau, keseriusan beliau, mendayagunakan akal budinya. Jadi ini menurut saya salah satu karakter yang kuat dari seorang Umar. Kemudian yang kedua tadi keadilan. Wah, kalau ini saya tidak perlu menjelaskan detail. Banyak cerita-cerita tentang betapa keadilan seorang Umar. Bahkan beliau ini dalam satu riwayat pernah menghukum cambuk putranya sendiri, Abdurrahman bin Umar, karena minum minuman keras. Ada satu riwayat yang mungkin teman-teman pernah mendengar. Misalnya, satu ketika gubernur Mesir, Amr bin As, yang tadi saya ceritakan menaklukkan Mesir itu, ingin membangun masjid yang besar di dekat istananya. Cuma dia ini terhalang, tanah yang akan dibangun masjid itu masih ada satu gubuk tua miliknya orang Yahudi yang juga sudah tua. Nah, Amr bin As ini merayu-rayu mendekati orang tua Yahudi ini agar tanah itu dijual saja padanya. Akan dibeli sekian kali lipat harga biasa. Tapi orang Yahudi tua ini bersikukuh untuk saya tidak akan menjual tanah saya akan tetap tinggal di sini. Nah, dan Amr bin As ya terus-menerus melakukan pendekatan-pendekatan agar orang ini mau menjual tanahnya. Akhirnya orang tua ini dari Mesir berangkat ke Madinah untuk menemui Umar bin Khattab. Dia ingin mengadukan yang dilakukan oleh Amr bin As ini. Nah, mendengar pengaduan orang tua ini, Umar menyimpulkan ini tidak benar yang dilakukan oleh Amr bin As ini. Terus kemudian Umar meminta orang tua tadi, wahai Pak Tua, tolong kamu keluar sebentar, tolong cari kalau ada tulang-tulang bekas yang ada di tumpukan sampah, bawa ke sini. Nah, ini orang tuanya mungkin ya mikir heran, ini maksudnya apa? Ada orang mengadu kok malah disuruh mencari tulang. Tapi ya karena yang merintah khalifah, dia tetap keluar mencari tulang. Setelah dapat, diberikan pada Umar. Oleh Umar kemudian di atas tulang itu digores dengan pedangnya. Digores vertikal. Kemudian sekali lagi dia menggores secara horizontal. Mungkin seperti gambar palang gitu ya. Setelah gores vertikal, digores secara horizontal. Kemudian Umar bilang, wahai Pak Tua, kamu bawa tulang ini, kamu berikan pada Amr bin As. Nah, ya mungkin Pak Tuanya juga geleng-geleng, ini maksudnya apa? Kak harus bawa tulang diberikan pada Amr bin As. Apa melihat tulang ini Amr bin As kemudian sadar dan lain sebagainya. Mungkin dia menggerutunya begitu. Tapi yo karena yang merintah khalifah, lelaki tua Yahudi itu ya sudahlah. Balik saja menemui Amr bin As. Nah, setelah sampai di hadapan Amr bin As, diberikanlah tulang itu. Begitu melihat tulang yang ada 2 goresan tadi, Amr bin As langsung pucat. Seketika itu dia memutuskan untuk
tidak lagi memaksa orang tua itu membeli gubuknya, membeli rumahnya, dan ceritanya bahkan pembangunan yang sedang berjalan sebagian itu dibatalkan, digagalkan saja. Nah, orang tua Yahudi ini heran. Dia terus tanya pada Amr bin As, sebentar Tuan, kenapa sih hanya melihat tulang saja sampean kok setakut itu? Padahal itu kan cuma tulang biasa, bahkan saya nyarinya ya di tempat-tempat sampah tadinya. Amr bin As menjawab, wahai bapak tua, tulang ini sebenarnya ancaman dari Khalifah Umar padaku. Mengapa memberikan tulang? Ini sebenarnya untuk mengingatkanku bahwa setinggi apapun pangkatku, kedudukan, dan kekuasaanku, pada akhirnya hidupku akan berakhir menjadi tulang belulang saja. Kemudian garis pertama yang vertikal, ini sebenarnya semacam mengingatkan padaku bahwa aku harus adil dan lurus. Jangan macam-macam. Dan yang terakhir, garis palang, garis horizontal yang di tengah garis yang lurus itu, ini juga ancaman. Kalau engkau tidak lurus, kalau engkau tidak bertindak adil, jangan salahkan. Kalau ku palang tengah-tengahmu, itu ya kalau bahasa kasarnya, kalau ku tebas batang lehermu. Jadi ini ya cerdasnya Amr bin As, juga adilnya Umar bin Khattab. Jadi Amr bin As bisa membaca pesan rahasia dari Umar tadi, dan adilnya Umar. Meskipun itu orang tua yang Yahudi lagi, tapi kalau memang sesuatu yang tidak adil, ya disebut tidak adil dan dibela. Ini contoh yang masyhur sekali dari keadilan seorang Umar. Bahkan ada cerita juga dengan Amr bin As itu. Jadi satu ketika anaknya Amr bin As ini berlomba berpacu kuda. Jadi lomba pacuan kuda dengan penduduk setempat. Nah, selesai lomba terjadi perselisihan. Ini mungkin rebutan menang. Siapa yang harusnya menang, siapa yang harusnya kalah, ini gegeran. Terus putranya Amr bin As ini marah. Penduduk tadi dipukuli oleh Amr bin As. Karena dipukuli oleh anaknya gubernur, dia tidak berani ngelawan. Tapi kemudian orang ini mengadu pada Umar. Nah, oleh Umar dipanggil putranya Amr bin As dan orang ini. Kemudian oleh Umar disuruh mukul balik. Kamu tadi dipukul berapa kali, balaslah. Kemudian dia bilang pada putranya Amr bin As, ini kalimatnya juga terkenal, sejak kapan engkau memperbudak manusia? Padahal mereka dilahirkan oleh ibu-ibu mereka dalam keadaan bebas, merdeka. Jadi jangan mentang-mentang karena engkau anaknya gubernur kemudian sewenang-wenang memukuli penduduk atau rakyat biasa. Posisimu dengan mereka sama, sama-sama orang yang merdeka. Nah, ini contoh ya, ilustrasi tentang keadilan Umar. Kemudian yang kedua, karakter beliau berani. Kalau ini tidak perlu dijelaskan lagi ya tentang keberaniannya Umar ini. Tadi sudah sedikit kita singgung bagaimana beliau ini Al-Faruq. Kalau sudah yakin benar, dia akan mati-matian berani menjalankannya. Suatu ketika bahkan beliau ini protes pada Rasulullah karena kok ini dakwahnya sembunyi-sembunyi terus. Kapan dakwah terang-terangan biar Islam ini segera tersebar? Makanya terus beliau tanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah hidup kita dan mati kita itu di tangan Allah? Iya,
Jawab Rasulullah, kalau memang demikian, mengapa kita diam-diam saja mendakwahkan ajaran kita ini? Demi zat yang mengutusmu, saatnya sekarang kita keluar, tidak usah khawatir. Nah, nanti dalam ceritanya kemudian Rasulullah keluar bersama dua barisan para pengikut awal, dipimpin oleh Umar dan Hamzah. Karena yang di depan ini ada dua singa, Umar dan Hamzah, tidak ada orang Quraisy yang berani mengganggu mereka. Bahkan nanti ada cerita lagi tentang keberaniannya Umar ini. Kalau yang lain kan hijrah itu, waktu hijrah ke Madinah, kalau yang lain kan sembunyi-sembunyi. Khawatir ketahuan orang Quraisy karena resikonya nyawa. Tapi kalau Umar bin Khattab, dia malah ngabari semuanya. Bahwa aku mau hijrah. Bahkan ada kalimat yang terkenal sekali dari Umar, siapa yang ingin istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, maka halangilah saya untuk hijrah. Jadi dia terang-terangan bahkan memberi kabar, mungkin juga menunjukkan rutenya, nih aku mau ke Madinah. Silahkan kalau ada yang mau menghalangi. Siapa yang ingin istrinya jadi janda, ingin anaknya menjadi yatim, maka halangilah saya. Nah, ini beberapa ya untuk menunjukkan betapa beliau ini memang tidak diragukan lagi, adalah seorang pemberani. Kemudian karakter selanjutnya adalah amanah. Tadi sudah karakter cerdas, adil, berani. Amanah itu berarti dia bertanggung jawab. Tahu apa yang harus dia emban, harus dia jalankan. Baik sebagai hambanya, maupun sebagai khalifahnya, maupun sebagai Amirul Mukminin. Teman-teman mungkin masih ingat ya kisahnya Umar bin Khattab yang belusuan tiap malam melihat kondisi rakyatnya. Sampai kemudian ada kisah menemukan seorang ibu dan anak-anaknya yang sangat kekurangan. Sehingga ibu ini menipu anak-anaknya seolah-olah masak makanan padahal memasak batu. Sampai anak-anaknya capek dan tertidur. Ini Umar begitu tahu kondisi seperti ini, cepat-cepat balik, kemudian mengambil makanan, mengambil bahan makanan, dipanggul sendiri, mau diberikan ibu itu. Bahkan ingin dibantu oleh beberapa ajudannya, beliau tidak mau. Karena beliau merasa itu tanggung jawabnya. Jadi ini salah satu ilustrasi ya, betapa beliau ini juga sangat bertanggung jawab, amanah dengan kewajibannya. Kemudian ada satu riwayat juga ini untuk menggambarkan betapa beliau ini amanah. Satu ketika ada sahabat beliau namanya Muawiyah bin Hudaij. Muawiyah bin Hudaij ini satu ketika melihat Umar ini sedang duduk kelelahan, setengah mengantuk. Ditanya oleh Muawiyah bin Hudaij, wahai Amirul Mukminin, sampean kok mengantuk, apa ndak tidur tadi malam? Umar terus menjawab, jika aku tidur di siang hari, aku menyia-nyiakan amanah rakyatku. Kemudian jika aku tidur di malam hari, aku menyia-nyiakan kesempatanku bersama dengan Tuhanku. Bagaimana aku bisa tidur di kedua waktu ini, wahai Muawiyah? Nah, ini kisah ini ya paling tidak menggambarkan betapa memang beliau serius dan amanah dalam mengemban tanggung jawabnya, baik tanggung jawab pribadi sebagai hambanya maupun sebagai Amirul Mukminin yang bertanggung jawab terhadap semua rakyatnya. Dan yang terakhir, ya kalau ini banyak diceritakan bahwa beliau ini sederhana. Pakaian beliau sangat sederhana, seperti masyarakat pada umumnya yang dipimpinnya. Bahkan kadang-kadang ada riwayat beliau ini
sesekali menggunakan baju yang bertambal, jadi tambalan. Ada juga riwayat yang bilang satu ketika umat Islam membuat seragam, mungkin pasukan yang dibikinkan seragam yang sama. Itu Umar mengambil juga jatahnya satu baju sebagaimana pasukan yang lain. Jadi tidak menggunakan kostum yang berbeda, mentang-mentang Amirul Mukminin posisinya tertinggi terus bajunya paling mewah, tidak begitu. Seragamnya ya sama saja dengan pasukan yang lain. Bahkan dalam cerita itu kain yang diambil untuk bahan bajunya beliau itu kurang lebar. Karena beliau kan dikenal tinggi, besar, gagah. Itu beliau tidak ngambil dua, tapi mengambil sisa seragam, sisa kain yang dipakai oleh putra beliau. Nah, ini gambaran betapa sederhananya beliau. Kalau teman-teman membaca penaklukan Yerusalem, itu kan di situ diceritakan bahwa Uskup Agung Yerusalem saat itu yang namanya adalah Sophronius. Jadi dia ini mau menyerahkan kekuasaan Yerusalem pada umat Islam kalau yang langsung menemuinya adalah Khalifah Umar. Nah, karena memang seperti itu, mau tidak mau akhirnya Khalifah Umar pun berangkat ke Yerusalem bersama seorang pembantunya. Nah, karena perjalanan jauh, Umar dan pembantunya ini gantian mengendarai satu unta. Kebetulan menjelang masuk Yerusalem, jatahnya pembantu beliau ini yang di atas unta dan Umar yang di bawah nuntun unta. Wah, ini begitu masuk kota, semua orang gempar melihat Umar yang jalan kaki nuntun unta, sementara di atas unta adalah pembantunya. Jadi ini semakin membuat orang simpati kepada beliau karena kesederhanaannya. Bahkan ada cerita satu ketika ada utusan Raja Persia yang ingin bertemu Umar dan ingin melihat gaya hidup tokoh besar ini. Tetapi sesampainya di Madinah, dan dia tanya pada orang-orang di situ di mana rumahnya Khalifah Umar, rumahnya Amirul Mukminin. Akhirnya diantarkan oleh beberapa orang di sana, ditunjukkan itulah rumah beliau. Ini utusan dari Raja Persia ini tidak percaya. Saya minta ditunjukkan istananya di mana. Orang yang menunjukkan bilang, ya itu tiap hari beliau ada di situ. Tempat tinggal beliau ya di situ. Kemudian utusan Raja Persia ini ingin bertemu langsung dengan Umar. Tapi ketika masuk ke rumah beliau, Umar sedang tidak ada di dalam. Kemudian dicari, ternyata Umar sedang ada di belakang. Sedang ada di sebuah kebun kurma yang tidak jauh dari rumah beliau. Nah, setelah disusul ke kebun kurma, betapa kagetnya utusan raja ini Khalifah besar yang populer, penakluk yang luar biasa, itu sedang tidur istirahat di bawah pohon kurma dengan alas daun kurma dengan baju yang sangat sederhana. Nah, ini salah satu contoh kesederhanaan hidup seorang Umar bin Khattab. Oke, baik. Wah, ini banyak cerita-cerita akhirnya malam hari ini. Tidak apa-apa ya, semoga dari cerita-cerita berkenaan dengan Khalifah Umar ini, teman-teman bisa mengambil hikmahnya. Anggap saja yang sebagian pertama sesi kita malam hari ini, kita mengambil teladan-teladan dari kisah hidup dan jalan hidup beliau Umar bin Khattab. Nah, tinggal separuh sesi kita. Sekarang kita belajar apa yang diajarkan, yang disampaikan
oleh Umar bin Khattab. Silahkan ambil nafas sebentar, minum-minum, lesehan. Kita mulai. Saya awali dari pelajaran yang diberikan oleh Umar saat beliau memberikan sambutan pertama. Pidato pertama begitu beliau diangkat sebagai khalifah, menggantikan Abu Bakar. Dalam pidato yang pertama ini menurut saya ada beberapa pelajaran penting yang perlu kita perhatikan dalam hal kepemimpinan. Kita lihat ya, bismillah. Yang pertama, Umar menyatakan seperti ini. Ayyuhan nas, saudara-saudara, saya hanyalah salah seorang dari kalian. Kalau tidak karena segan menolak perintah Khalifat Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, saya pun akan enggan memikul tanggung jawab ini. Jadi Umar ini kan memang menjadi khalifah ditunjuk langsung oleh khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau Abu Bakar pasti sangat tahu, sangat paham kualitas seorang Umar bin Khattab. Jadi dan Umar karena yang memerintahkan sahabat dekat yang sangat dihormati, mau tidak mau menerima tawaran itu. Maka beliau menyatakan, kalau tidak karena segan menolak perintah Khalifah Rasulullah, saya pun akan enggan memikul tanggung jawab ini. Kemudian beliau melanjutkan dengan berdoa. Ya Allah, saya ini orang yang keras, kasar, maka lunakkanlah hatiku. Ya Allah, saya ini orang lemah, maka berikanlah aku kekuatan. Ya Allah, saya ini orang kikir, maka jadikanlah aku seorang dermawan. Jadi setelah menyampaikan yang pertama tadi, kemudian beliau berdoa. Setelah itu beliau melanjutkan. Allah telah menguji kalian dengan saya dan menguji saya dengan kalian. Peninggal sahabatku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, sekarang saya yang berada di tengah-tengah kalian. Semua persoalan yang kalian hadapi tidak lagi diwakilkan kepada orang lain selain saya. Dan tak ada yang hadir di sini selain meninggalkan perbuatan terpuji dan menetapi amanah. Kalau mereka berbuat baik, akan saya balas dengan kebaikan, tetapi kalau melakukan kejahatan, terimalah bencana yang akan saya timpakan kepada mereka. Ini pidato yang luar biasa. Kalau teman-teman jeli, ini di catatan saya ada beberapa pelajaran yang kita dapatkan dari pidato awal Umar bin Khattab ini. Yang pertama apa? Yang pertama, paragraf pertama ini. Kalau tidak karena segan menolak perintah Khalifah Rasulullah, aku pun akan enggan memikul tanggung jawab ini. Jadi, meskipun Khalifah itu jabatan tertinggi, apa yang dinyatakan oleh Umar bin Khattab itu menunjukkan bahwa umat Islam itu tidak etis kalau memperebutkan jabatan. Jabatan itu satu amanah, satu tanggung jawab yang berat. Jadi kalau tidak sangat terpaksa, itu kan bahasa lainnya Umar kan begitu. Aku pun enggan memikul tanggung jawab seberat ini. Jadi jabatan oleh banyak khalifah-khalifah Islam yang terkemuka dan masyhur itu sering diasosiasikan dengan musibah. Jadi sesuatu yang berat yang menimpa. Kalau memikirkan diri sendiri, ya mending tidak usah diterima, wong itu berat.
susah. Tapi kan memikirkan umat Islam secara umum, memikirkan secara keseluruhan, tidak untuk egonya sendiri. Jadi yang pertama itu, jabatan adalah sebuah tanggung jawab yang tidak perlu diperebutkan. Apalagi sampai demi jabatan itu sampai bermusuhan, sampai konflik, apalagi sampai meneteskan darah, sampai memutus tali silaturahmi persaudaraan. Itu menurut saya pelajaran pertama dari pidato Umar tadi. Yang kedua, kalimat doa tadi. Beliau mengakui kalau dirinya keras, kasar, lemah. Ini penting. Karena manusia yang bisa maju, bisa semakin baik, bisa terus berkembang adalah orang yang sadar kelemahan dirinya. Orang yang paham kekurangan-kekurangan dirinya. Oleh karena itu, beliau terus berdoa kepada Allah. Agar Allah menutupi kekurangannya, agar Allah membimbingnya sehingga menjalankan roda pemerintahan dengan lebih baik. Jadi yang kedua, pelajaran bagi siapapun pemimpin agar senantiasa muhasabah, senantiasa menghitung, mentafakuri, mencari di mana aku yang masih kurang. Jadi biar setiap hari, setiap waktu bertambah, berjalan, yang terjadi adalah perbaikan demi perbaikan. Yaumuhu khairun min amsihi. Yang hari ini pasti lebih baik dari kemarin. Besok lebih baik lagi, besok lebih baik lagi. Jangan sampai terbalik. Dulu bagus, sekarang kok jelek. Nah, itu berarti keliru prosesnya. Kalau dalam Islam kan kalau dulu bagus, sekarang jelek, namanya mal'un. Tapi kalau bisa ya hari ini lebih baik dari kemarin. Bahkan sama pun dianggap kerugian. Itu pelajaran kedua dari pidato ini. Pelajaran yang ketiga adalah pelajaran bahwa pemimpin dan yang dipimpin itu sama-sama ujian. Makanya kalimatnya Umar adalah Allah menguji kalian dengan saya dan menguji saya dengan kalian. Jadi kita punya pemimpin seperti apa, kalau pas kita jadi yang dipimpin, kemudian kalau pas kita yang mimpin, kita punya yang dipimpin seperti apa, anak buah kita, rakyat kita, masyarakat kita seperti apa, itu dua-duanya adalah ujian. Ujian apa? Ya semoga aku memimpin dengan baik, sehingga dengan kebaikanku memimpin ini, Allah ridho padaku dan aku semakin dekat dengannya. Yang dipimpin juga begitu. Aku jadi orang yang dipimpin yang baik, jadi rakyat yang baik, masyarakat yang baik, sehingga dengan partisipasiku dalam kebaikan ini, kehidupan bersama semakin kondusif dan Allah ridho pada kami. Nah, ini cara menyikapi kalau kita menjadi yang memimpin atau yang dipimpin. Dua-duanya adalah ujian. Jangan sampai salah. Saling mengkritik boleh, tapi melakukan yang negatif, baik sebagai pemimpin maupun sebagai yang dipimpin, yang justru menjauhkan kita dari Allah, itu yang harus dihindari. Jangan sampai yang kita lakukan sebagai yang dipimpin maupun sebagai yang memimpin tidak mendatangkan ridhonya Allah, tapi malah mendatangkan murkanya Allah. Ya kadang-kadang memang antara yang mimpin dan yang dipimpin itu ada ketidakcocokan, ada ketidaksesuaian. Itu makanya namanya ujian. Respon kita terhadap banyak ketidakcocokan, ketidaksesuaian, itu nanti yang menentukan apakah yang kita lakukan sudah baik apa belum, mengundang ridhonya Allah apa tidak. Ya pastinya berarti
pastikan apapun yang kita lakukan itu tidak nabrak nilai-nilai, norma-norma, kebenaran, kebaikan, keutamaan. Jadi, karena memang dua-duanya sama-sama ujian. Ya, yang hari ini kan mulai rame lagi wacana-wacana tidak puas, tidak cocok, saling mengkritik, boleh-boleh saja demi kebaikan bersama. Asal kita hati-hati tidak melakukan sesuatu yang nabrak norma-norma kebenaran, kebaikan, kesopanan, kebersamaan, dan semua macam nilai-nilai keutamaan. Sehingga kita sukses menjawab ujian dari Allah dalam bentuk pemimpin maupun dalam bentuk yang dipimpin. Ini pelajaran menurut saya dari pidato kekhalifahan Umar bin Khattab. Baik, kemudian ya di paragraf-paragraf terakhir dari yang disampaikan oleh Khalifah Umar tadi menunjukkan bahwa beliau sangat sadar tugas pemimpin adalah menyelesaikan semua persoalan rakyat yang dipimpin. Jadi di paragraf-paragraf terakhir itu menunjukkan bahwa setelah ini urusan kalian semua, wahai rakyat yang aku pimpin, menjadi juga tanggung jawab. Nah, ini kesadaran seorang pemimpin. Kemudian juga beliau memperingatkan, lakukanlah kebaikan, karena barang siapa melakukan kebaikan akan mendapat balasannya, demikian juga sebaliknya. Barang siapa yang melakukan keburukan, melakukan kejahatan, ya siap-siap menerima balasannya. Jadi, itulah pelajaran yang diberikan oleh Khalifah Umar lewat pidato pertama beliau. Terus, baik, itu hikmah pertama. Sekarang kita lihat ya hikmah-hikmah yang lain yang berasal dari beliau. Ada banyak sekali sebenarnya kitab-kitab yang menceritakan, mengisahkan tentang hikmah-hikmah dari kehidupan beliau. Termasuk hikmah-hikmah yang beliau sampaikan langsung. Malam hari ini kita akan sedikit belajar tentang hikmah-hikmah yang beliau sampaikan ini. Setelah tadi kita belajar dari pidato, sekarang kita belajar beberapa kalimat mutiara dari beliau. Ini pelajaran pertama yang menurut saya sering beliau sampaikan, antara lain berhubungan dengan pengendalian diri. Jadi, satu ketika beliau menyatakan seperti ini. Beberapa saya sertakan bahasa Arabnya ya. Biar teman-teman familiar juga mendengarkan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Selama ini kan yang terbanyak sering kita sampaikan dalam bahasa Inggris. Beberapa di antaranya ya dalam bahasa Jawa. Sekarang kita ambil yang dalam bahasa Arab. Satu ketika Umar bin Khattab menyatakan begini. La tanzuru ila siyami ahadin wala ila solatihi walakinin zuru ila man idha khadasa sodako wa idha tumina atta wa idha asfa ayhamma bil maksiyah waro'a. Ini pelajaran tentang pengendalian diri. Artinya yang pertama, janganlah kalian melihat puasanya seseorang atau sholatnya seseorang, tetapi lihatlah orang-orang itu yang ketika berkata-kata yang keluar adalah kebenaran. Dan ketika diberi amanah, mereka menunaikan. Dan
ketika mereka ingin melakukan maksiat, mereka menahan diri. Dari nasihat Khalifah Umar ini, yang pertama, untuk menetapkan kualitas seseorang, tidak bisa kita hanya melihat secara kuantitas aspek-aspek lahiriahnya saja. Di situ secara jelas disampaikan, jangan hanya melihat puasanya saja atau sholatnya saja. Karena kadang-kadang ada orang itu yang puasanya serius, sholatnya kelihatan serius, tetapi kelakuannya sehari-hari, perilaku-perilaku di luar sholat, di luar puasa, berkebalikan dengan semangatnya sholat maupun semangatnya puasa. Jadi pesannya Umar ini kepada kita adalah untuk kalau melihat seseorang itu jangan hanya lihat sholatnya atau puasanya. Khawatirnya kita tertipu, nanti kita anggap wah orang ini sholatnya sudah tekun, puasanya juga sudah rajin sekali, pasti orang baik. Kalau hanya lihat itu kita bisa tertipu. Maka lihatlah pada aspek-aspek lain. Yang disarankan oleh Umar adalah cari orang, lihatlah, nilailah orang itu yang pertama saat dia bicara. Kalau dia bicara, itu yang diomongkan kebenaran atau kebohongan. Atau mungkin dia melakukan manipulasi-manipulasi informasi dan lain sebagainya. Jadi yang pertama coba yang dia omongkan. Jujur, benar, atau bohong atau salah. Yang kedua, lihat tanggung jawab dia. Kalau dia oleh Allah diberi amanat pekerjaan apa, posisi apa, atau jabatan apa, amanah atau tidak. Dia curang enggak? Dia korupsi enggak? Dia males enggak? Dia santai-santai enggak? Dan lain sebagainya. Nah, itu kan parameter dari amanah yang dia emban. Dan yang ketiga, itu ketika dia hamma bil maksiat. Jadi menginginkan kemaksiatan. Orang itu kan senantiasa dalam dirinya seringkali ada dorongan-dorongan mungkin dari hawa nafsu, mungkin bisikan-bisikan setan untuk melakukan keburukan, kejelekan. Itu mampu tidak dia menahan diri. Nah ini, lupa gimana Pak? Untuk mendeteksi ada dorongan atau tidak kalau kita bukan yang ngalami langsung. Ya mungkin bisa dilihat dari lingkungannya. Loh itu teman-temannya loh sudah melakukan hal yang sia-sia semua. Dia saja yang enggak. Oh yang lain sudah curang. Dia sendiri yang enggak curang. Itu kan berarti menunjukkan orang yang mampu menahan diri. Jadi apakah dia kalau ngomong lurus, apakah dia kalau diberi amanat bertanggung jawab, apakah dia mampu menahan diri. Ini yang lebih penting. Yang kita jadikan parameter untuk menilai seseorang. Ini menurut Khalifah Umar. Ini saya kira kalau yang ini mudah dipahami ya. Teman-teman tinggal mempraktekkannya biar tidak tertipu. Kadang-kadang kita itu tertipu dengan aspek-aspek lahiriah dan formalitas. Bukan berarti salah, tapi kadang-kadang kurang dalam kalau hanya melihat itu saja. Banyak loh orang yang sholatnya, rajinnya luar biasa, tapi juga korupsinya jalan terus. Banyak orang yang dulu mungkin tiap tahun umroh, tapi yang dia lakukan di tengah masyarakatnya isinya kezoliman-kezoliman, kecurangan-kecurangan misalnya. Maka biar tidak mudah tertipu, kalau menilai seseorang jangan hanya dari sholat dan puasanya. Baik,
Itu pelajaran pertama tentang pengendalian diri. Pelajaran kedua, kalau ini mungkin ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Namitul batila bisukuti anhu wala tasar saru fayantabihus samitun. Tapi kita coba pahami lebih dalam yang dimaksud oleh Khalifah Umar dalam kalimat yang kedua ini. Bunuhlah amitul batilah, bunuhlah kesesatan itu bisukuti anhu, dengan mendiamkannya. Wala tasar saru, jangan kamu sebar-sebarkan dengan gosip dan lain-lain. Fayantabihus samitun, sehingga membuat para pemfitnah terbangun. Sehingga terus dia terbangun, berarti dia kemudian menyebarkan fitnah-fitnah yang sampai padanya. Jadi ini menurut saya nasihat yang kedua ini penting untuk kita pedomani dalam kasus kadang-kadang ada kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh orang-orang di sekeliling kita, yang itu lebih baik kita diamkan. Atau seandainya harus diingatkan, kita ingatkan secara diam-diam. Tidak usah dipublish, tidak usah diumumkan di khalayak. Dan dulu waktu kita sesi-sesi para sufi, sesi para fakih, itu kan banyak nasihat untuk kalau mengingatkan orang, jangan di publik, jangan di depan orang banyak. Karena alih-alih mengingatkan itu nanti jadi mencela. Yang baik adalah coba ingatkan langsung. Sampaikan langsung pada yang bersangkutan tanpa harus kita pamer-pamerkan kesalahannya pada orang lain. Wala tasar-saru, karena menyebar-nyebarkan itu namanya tasar-saru. Tasar-sar itu gosip, atau kalau bahasa agamanya dekat dengan hibah. Hibah itu kan menyebar-nyebarkan kejelekan, kesalahan orang lain meskipun itu sebenarnya kebenaran. Faktanya memang begitu. Tapi mbok yo, jangan disebar-sebarkan. Kalau harus mengingatkan, diingatkan saja secara privat, diam-diam. Atau kalau memang sama sekali tidak mungkin, bisukuti anhu, kata Khalifah Umar ini, diamkan. Fayantabius samitun. Mengapa kok tidak harus disebar-sebarkan? Biar tidak mancing orang untuk memfitnah. Karena orang itu biasanya kalau yang sudah terbiasa fitnah, kita menyampaikan kesalahan 5 cm, dia akan nambah-nambahi jadi 10 cm. Para pemfitnah itu kesalahan 10 akan dia sebar kemana-mana jadi kesalahan 20. Yang 10 ini yang fitnahnya, meskipun hakikatnya yang 10 awal ini faktanya. Tapi akhirnya kan jadi 20. Akhirnya lahirnya fitnah-fitnah. Biasanya orang yang sudah sangat tidak suka pada seseorang atau sekelompok orang itu terus mencampur antara yang fakta dengan yang fitnah. Jadi seolah-olah semuanya fakta, padahal sebagiannya fitnah.